Ferry Irwandi itu bilang kayak gini. Akan memicu perdebatan yang lain, tapi yang paling gak penting dalam struktur kapal Zoro menurutku. Wah, ada Zoro kapal itu belajar. Ini range meter. Gimana kalau kita bikin pembahasan siapakah kru Mugiwara yang paling tidak penting? Kalau kita benar-benar mencabut plot armor dan memosisikan kru topi jerami di lautan dunia nyata yang brutal, penuh ancaman bajak laut beringas, cuaca ekstrim, dan monster laut raksasa, kita harus menilai mereka murni dari fungsi maritim dan utilitas bertahan hidupnya. Dalam skenario bertahan hidup yang realistis ini, gelar kru paling tidak penting jatuh kepada Nico Robin. Sebagai sesama nakama, ini mungkin terdengar agak ekstrim, karena Robin adalah kunci utama untuk menemukan One Piece. Tetapi mari kita bedah logikanya berdasarkan kaidah pelayaran nyata dan ancaman maritim. Yang pertama ada kasta mutlak nyawa atau S-tier. Kru di kategori ini tidak boleh hilang. Tanpa mereka kapal akan tenggelam atau seluruh kru mati konyol sebelum sempat bertemu musuh. Yang pertama itu ada Nami sang navigator. Di lautan seganas Grand Line, berlayar tanpa navigator ahli sama dengan bunuh diri. Dia adalah orang terpenting di kapal. Yang kedua ada Franky si tukang kapal. Badai dari serangan monster laut akan merusak kapal. Kalau tidak ada tukang kayu super yang bisa memperbaiki kebocoran lambung kapal di tengah badai, kru bakal tenggelam. Yang ketiga ada Chopper sebagai dokter. Pertarungan melawan bajak laut menghasilkan luka bacok, tembakan peluru, dan penyakit kudis akibat pelayaran yang panjang. Dokter medis adalah sebuah harga mati. Lalu yang keempat ada Sanji sebagai koki. Manajemen logistik makanan dan nutrisi krusial untuk pelayaran berbulan-bulan. Dan yang kelima ada Jinbe sang jurumudi, mengendalikan kapal saat diserang ombak raksasa atau dikejar monster laut butuh insting dan tenaga yang luar biasa. Lalu di kasta yang kedua ada kasta tempur dan taktis, E-tier. Kru ini memastikan kapal tidak hancur saat berhadapan langsung dengan musuh. Ada Zoro sang kombatan dan Luffy si kapten. Dibutuhkan sebagai garis pertahanan utama untuk menahan serangan fisik dari monster laut raksasa atau menumbangkan kapten musuh yang mencoba membajak kapal. Dan yang kedua ada Usopp sang sniper atau penembak. Dalam pertempuran laut nyata, pertarungan jarak jauh atau meriam kapal, dan posisi pemantau di tiang kapal sangat vital. Penembak jitu yang bisa menenggelamkan kapal musuh dari jauh sebelum mereka bisa menempel ke Thousand Sunny adalah aset militer krusial. Dan yang ketiga ada kasta tersier. Disinilah sisa kru berada, di mana peran utama mereka tidak langsung menyelamatkan kapal dari tenggelam. Ada Brook sang musisi. Dalam sejarah pelayaran di dunia nyata, menjaga kewarasan kru selama berbulan-bulan di tengah laut tanpa melihat daratan adalah isu serius yang sering berujung pada pemberontakan. Hiburan dari seorang musisi sebenarnya punya nilai psikologis yang cukup penting untuk kelangsungan hidup kelompok. Selain itu, Brook bisa berlari di atas air untuk scouting atau pengintaian. Lalu ada Nico Robin sang arkeolog. Disinilah masalahnya. Jika tujuan kita adalah bertahan hidup dari gigitan Sea King atau tembakan meriam armada bajak laut musuh, kemampuan membaca sejarah dan huruf poneglyph sama sekali tidak ada gunanya. Meskipun buah iblis Hana Hananomi milik Robin sangat berguna untuk mematahkan leher musuh atau menghentikan pergerakan lawan saat kapal dibajak, profesi dan peran utamanya di kapal sebagai arkeolog adalah yang paling tidak relevan untuk krisis maritim. Jika kita memprioritaskan keselamatan dari monster laut dan armada musuh, gelar arkeolog adalah kemewahan yang tidak berkontribusi pada navigasi, perbaikan kesehatan, amunisi maupun logistik kapal.
Tetapi kalau kondisinya diubah 180 derajat dan tujuan utamanya murni hanya untuk mencapai Lauftel dan mendapatkan One Piece, maka hierarki kepentingannya benar-benar terbalik. Nico Robin yang sebelumnya berada di kasta terbawah untuk urusan bertahan di lautan, kini meloncat menjadi SSS tier, kekuatan mutlak. Tanpa kemampuannya membaca Road Poneglyph, bajak laut sekuat apapun hanya akan berlayar tanpa tujuan. Untuk mendapatkan One Piece, syarat mutlaknya adalah mempunyai salinan 4 Road Poneglyph, menerjemahkannya, lalu menavigasi kapal ke titik koordinatnya. Berdasarkan misi spesifik tersebut, kru yang secara fungsional paling tidak penting atau menempati urutan terbawah adalah Usopp. Mari kita bedah alasannya. Yang pertama adalah kasta kunci Lauftel. Kru ini adalah pemegang kunci langsung menuju harta karun. Tanpa salah satu dari mereka, misi otomatis gagal. Yang pertama adalah Nico Robin sang arkeolog, salah satu manusia tersisa yang bisa membaca poneglyph, harga mati untuk mendapatkan One Piece. Yang kedua ada Nami sang navigator, di mana dia bisa menggambar peta dari 4 titik silang Road Poneglyph dan memandu kapal melewati cuaca anomali terburuk menuju Lauftel. Yang ketiga adalah Luffy sang kapten, kekuatan tempur puncak sebagai daya gedor utama yang wajib ada untuk menumbangkan Yonko seperti Kaido, di mana dialah yang sebelumnya memiliki Road Poneglyph. Lalu kasta kedua adalah kasta pendukung eksekusi. Untuk merebut poneglyph dari markas Yonko dan berlayar ke pulau terakhir, pasukan yang pertama butuh pelindung dan fasilitas. Di mana di sini ada Zoro, Sanji, dan Jinbe. Di dunia baru, Road Poneglyph dijaga oleh komandan tempur level tinggi. Kekuatan Zoro, Sanji, dan Jinbe mutlak dibutuhkan untuk menjebol pertahanan musuh. Contohnya seperti di Wano dan Onigashima. Selanjutnya ada Franky, si tukang kapal. Thousand Sunny harus dalam kondisi sempurna untuk menembus lautan paling berbahaya menuju Lauftel. Dan yang ketiga ada Chopper sebagai dokter, di mana tugasnya mengobati Luffy dan para krunya setelah mereka babak belur melawan Yonko demi mendapatkan salinan Road Poneglyph. Dan yang ketiga ada kasta operasi khusus, yaitu Brook. Secara profesinya sebagai seorang musisi, Brook memang tidak relevan dengan pencarian harta karun. Namun dalam prakteknya, Brook punya mode operasi intelijen tak kasat mata. Dia adalah MVP sejati di Arc Wall Cake Island karena berhasil menyusup dan mencetak Road Poneglyph milik Big Mom. Kontribusi langsungnya terhadap progres One Piece sangat masif. Lalu yang keempat atau kasta yang paling bawah adalah kasta yang paling tidak relevan. Dan kita tahu sebelumnya yaitu adalah Usopp. Disinilah realitas pahitnya. Dalam misi spesifik mengumpulkan Road Poneglyph, peran tempur maritim atau tembak-menembak antar kapal hampir tidak pernah terjadi di dunia baru. Perebutan Poneglyph lebih sering berbentuk invasi darat dan pertarungan jarak dekat. Usopp memang dewa penolong di momen krisis, seperti saat melawan Sugar di Dressrosa. Tetapi untuk mekanisme utama mencari One Piece, keahliannya paling tidak memberikan progres secara langsung. Dia tidak bisa menerjemahkan Road Poneglyph, tidak bisa menavigasi, bukan kekuatan utama untuk penumbang Yonko, dan kemampuan engineering awalnya sudah diambil alih secara jauh lebih superior oleh Franky. Kesimpulannya, jika tujuan murni untuk menemukan One Piece, Usopp adalah kru yang posisinya paling bisa digantikan atau di-skip. Kontribusinya sangat berharga sebagai moral support dan crowd control, tetapi secara teknis dan fungsional, kemampuannya tidak masuk dalam rantai krusial yang dibutuhkan untuk mencapai Lauftel. Nah, kalau versi kalian nih nakama, siapakah kru yang paling tidak penting di kru Mugiwara?
Coba komen pendapat kalian. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Adios.